kita akan memasuki topik yang berikutnya, yaitu disaster management. Di topik ini kita akan belajar bagaimana sih konsep mitigasi bencana, terutama bencana geologi. Nah, kalau kita bicara tentang mitigasi atau manajemen disaster, ini kita bicara tentang siklus. Kita bisa saja memilih itu sebagai dimulai di emergency response, atau mungkin di recovery, mitigation prevention, maupun readiness. Nah, tetapi biasanya kita akan memulai dari yang namanya hazard. Ketika hazard itu terjadi, maka yang kita lakukan adalah tanggap darurat atau emergency response. Kemudian, setelah emergency response berlangsung, diikuti dengan recovery atau pemulihan. Nah, pada saat setelah pemulihan terjadi, maka vulnerability atau capacity dari masyarakat itu, vulnerability harus ditekan dan capacity harus dinaikkan, maka dilakukan upaya mitigasi dan prevention. Nah, kemudian ready. Jadi masyarakat itu ready untuk menghadapi next hazard. Nah, karena ini adalah siklus, mungkin awalnya contoh pada saat tsunami Aceh tahun 2024, tahun 2004, itu hazard itu sebagai titik awal. Namun setelah kita memiliki lesson learned dari berbagai bencana yang pernah dihadapi Indonesia, maka seharusnya kita tidak mulai lagi dari hazard. Nah, mungkin kita bisa mulai dari mitigation and prevention, kemudian readiness, sehingga kita siap untuk menghadapi bencana. Walaupun ketika bencana terjadi tentu saja tetap akan ada emergency response yang dibutuhkan atau tanggap darurat. Masih bisa ada fatality. Tetapi recovery-nya harusnya lebih cepat, dan ini bukanlah sebuah siklus yang melingkar, tapi kita bisa memandangnya sebagai suatu spiral. Jadi makin hari levelnya itu makin naik, readiness-nya naik, mitigation prevensinya semakin berkualitas, recovery-nya lebih cepat, emergency response-nya juga semakin berkualitas. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa bencana itu sebenarnya secara keterjadiannya dibagi menjadi 3, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, mitigasi pada prabencana itu lebih didominasi oleh pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Sementara pada saat tanggap darurat atau in the mid of disaster, yang lebih besar itu adalah tanggap darurat. Tanggap daruratnya itu prosesnya lebih besar. Kemudian pada pasca bencana itu pemulihan dan juga pencegahan dan mitigasi porsinya juga lebih besar. Jadi kita bisa melihat bahwa porsi yang dilakukan di setiap tahap bencana itu berbeda-beda dalam masalah mitigasinya. Nah, pada disaster mitigation-nya itu kita bisa lihat bahwa pada saat membangun disaster management, kita perlu hazard risk management. Kita perlu memahami yang tadi, bahaya yang kita hadapi itu apa, dan kapasitas kita itu seperti apa, sehingga kita bisa mengukur risikonya. Kemudian kita memanage risiko tersebut. Nah, pada pre-hazard atau sebelum terjadinya bencana, mitigation and prevention itu perlu dilakukan dan digalakkan untuk membangun readiness atau kesiapsiagaan. Nah, during hazard atau in the midst of hazard itu adalah emergency management. Jadi tanggap daruratnya, kegawat daruratannya itu harus di-manage juga gitu. Nah, di post hazard atau di pasca bencana itu recovery juga perlu di-manage. Jadi, ketika kita bicara tentang disaster management, itu adalah suatu proses yang terus berlangsung. Pada pre-hazard berarti hazard risk-nya yang perlu di-manage. Pada during hazard itu emergency management yang perlu di-manage gitu ya, emergensinya, kegawat daruratannya. Nah, pada pasca bencana yang perlu di-manage itu adalah proses recovery-nya. Oke, jadi kita sudah belajar tahapan-tahapan di dalam mitigasi bencana atau manajemen di dalam suatu bencana. Ini merupakan referensi yang digunakan pada hal ini. Ini merupakan referensinya yang bisa kamu baca dan kamu pelajari satu persatu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di perkuliahan pekan ketiga. Yuk kita kerjain kuisnya.